Halo Sobat SDE, balik lagi di podcast SDE. Jadi pada kali ini podcast SDE akan mengusung tema menggali potensi dan mengembangkan keterampilan dalam bidang sains data melalui kompetisi Satria Data. Namun sebelumnya perkenalkan aku Nabila yang dalam beberapa menit ke depan akan menemani Sobat SDE. Namun tentunya di sini aku nggak sendiri, tapi aku ditemani oleh narasumber cantik yang merupakan salah satu finalis Satria Data tahun 2024. Mari kita sambut Ayudian. Jadi, halo Ayudian, gimana kabarnya? Baik, tentunya. Mungkin Ayudian bisa sedikit perkenalan juga biar sobat-sobat SDE bisa lebih tahu nih tentang Ayudian. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Yusuf Dian Pratiwi, biasanya dipanggil Ayudian. Dan aku dari program studi sarjana manajemen semester 3. Dan astukaranya saya menjadi finalis dari Satria Data tahun 2024. Wah, itu dia sekilas perkenalan, sekilas informasi dari narasumber keren kita. Jadi sebenarnya terima kasih banget ya Ayudian sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast SDE kali ini. Aku juga izin tanya sedikit ya tentang pengalaman Ayudian selama mengikuti kompetisi Satria Data. Jadi apa yang memotivasi Ayudian untuk mengikuti kompetisi Satria Data ini? Karena seperti yang kita tahu kan Satria Data itu cenderung ke sains data dan mungkin akan lebih condong apabila diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di program studi seperti informatika dan sejenisnya. Ya, jadi benar ya, seperti yang bilang oleh Nabila, Satria Data ini kan lebih condong ke fakultas tersebut. Nah, namun yang memotivasi kita itu untuk ikut sebenarnya diawali dari ketika fakultas kita itu diharapkan itu bisa menyumbangkan delegasi untuk mengikuti Satria Data ini, untuk akan dilombakan lagi atau diseleksi lagi di universitas. Nah, kita itu kan sebagai BSOSDE itu kan diminta untuk menjadi delegasi tersebut dan ya setukarnya kita bisa mencapai menjadi finalis di Satria Data tahun 2024. Wah, keren banget nih Kak Ayudian. Bidang kompetisi Satria Data ini kan kalau tidak salah kurang lebih ada 4 ya. Ada bidang NSC atau di bidang Olimpiade Statistiknya, kemudian ada bidang SIC berupa infografis, SEC berupa esai, dan juga Big Data Challenge. Kalau boleh tahu, di antara keempat bidang itu pada tahun ini Ayudian beserta tim mengikuti bidang yang mana ya, dan apa pertimbangan memilih bidang tersebut? Jadi aku dan tim aku, dan kebetulan Nabila ini adalah tim aku guys. Jadi kita itu sepakat untuk memilih bidang di SIC-nya, yaitu infografisnya. Kenapa kita memilih itu? Karena kami rasa bidang itulah yang mungkin lebih relevan lah dengan kondisi kita saat itu. Jadi lebih mudah lah menurut kita untuk bisa mengambil bidang tersebut gitu. Kan di tahun ini tuh untuk bidang infografis itu dibagi jadi 3 subtema ya. Ada di subtema teknologi, energi terbarukan, dan juga lingkungan. Jadi untuk tim Ayudian sendiri itu milih untuk mengangkat isu subtema yang mana ya, dan kenapa milih subtema yang itu? Jadi dari ketiga tema itu kami sepakat untuk mengambil tema lingkungan karena pada saat itu kami rasa itu lingkungan itu menjadi tema yang paling relevan dan juga banyak isu-isu yang bisa kita angkat dan kita jadikan infografis. Dan untuk desainnya itu juga lebih gampang untuk membuat tema lingkungan itu. Kalau boleh tahu, berdasarkan tema itu judul yang kelompok Ayudian angkat itu apa ya? Jadi berdasarkan tema lingkungan itu, judul yang kita angkat itu adalah Selamatkan Bumi, Perangi Emisi Gas Rumah Kaca. Nah, relevan sekali ya dengan isu sekarang. Jadi selama seperti yang kita ketahui, kalau
Satria Data itu walaupun bidangnya infografis kan tetap ada mengolah data ya. Selain itu infografis tentunya juga tim Ayudian perlu mendesain infografis tersebut kan. Kira-kira aplikasi apa aja nih atau tools software apa aja yang kelompok Ayudian atau tim Ayudian gunakan? Jadi untuk di mengolah datanya itu tim kami itu menggunakan Excel dan juga sedikit menggunakan SPSS. Lalu untuk software untuk mendesain infografis yang kita buat itu menggunakan Adobe Photoshop dan juga sedikit untuk referensinya itu dari Pinterest, kemudian dari Freepik namanya. Boleh spill juga dong dari sumber-sumber atau referensi-referensi olahan data yang kelompok atau tim Ayudian gunakan itu dari mana aja ya? Nah, untuk sumber yang kita gunakan itu sebenarnya dari tim penyelenggara lomba itu udah menentukan sumber utama dari data yang kita harus olah. Jadi sumbernya itu dari Our World in Data, dan kita juga menggunakan sumber-sumber seperti dari BMKG, terus ya itu. Mau tanya juga dong, jadi selama proses atau kegiatan perlombaan kompetisi Satria Data ini berlangsung, apakah dari kelompok timnya Ayudian sendiri itu ada mendapatkan mentoring atau bimbingan nggak dari dosen-dosen baik itu dari fakultas maupun di universitas yang membantu agar kelompok Ayudian itu bisa lagi gitu karyanya? Tentu ada dosen pembimbing. Jadi sebelum kita penyisian di UNIF itu kita juga perlu menentukan dosen pembimbing dari FEB. Nah, jadi dari FEB itu kita punya satu dosen pembimbing. Terus untuk di UNIF itu kan kita perlu mentoring lagi tuh. Nah, untuk di UNIF-nya itu kita kalau nggak salah 4 dosen pembimbing dari UNIF yang membimbing kita hingga sebelum kita ke tahap presentasi di Bandung. Nah, Ya. jadi selama proses bimbingan dan proses kegiatan kompetisi berlangsung tuh, kira-kira menurut Ayudian yang Ayudian rasakan sendiri itu apa sih keterampilan yang paling berkembang dalam diri Ayudian setelah mengikuti kompetisi ini? Jadi keterampilan yang berkembang setelah kita mengikuti Satria Data ini, yang pertama itu tentunya critical thinking kita. Jadi gimana kita bisa menyelaraskan dari tema, terus kemudian kita mengolah data-data yang kita dapatkan, dan juga kita perlu menggunakan data yang paling terbaru kan supaya relevan. Terus juga kita bisa bisa membuat desain itu semenarik mungkin, karena data itu kan kalau misalnya kita nggak pakai desain yang menarik itu kan kayak pembaca itu pasti kayak apa sih, kita dikasih data-data kayak gini. Nah, jadi kita mengilustrasikan data itu supaya semenarik mungkin. Jadi mungkin itu yang bisa berkembang dari kelompok kami. Terus dari kita presentasi juga benar-benar sangat beda dengan presentasi-presentasi biasanya di kelas, di perkuliahan gitu. Jadi kalau di perlombaan itu kita benar-benar terbatas waktunya, dan pada saat itu kita dikasih waktu itu cuma 10 menit ya, cuma 10 menit. Dan juga cara kita presentasi dari alur itu sangat berbeda banget, dan kita benar-benar ya beda gitulah dari biasanya kita presentasi, tapi kita dari sana bisa berkembang dan bisa tahu gimana cara presentasi yang baik, dan juga bagaimana tipe-tipe presentasi di perlombaan. Nah, bermanfaat banget ya berarti ilmu dan pengalaman selama mengikuti kompetisi ini. Tapi tentunya selain ada manfaat, pengalaman, dan keterampilan yang semakin berkembang, kira-kira selama mengikuti kompetisi ini tentunya ada tantangan kan? Tantangan tersebut apa aja yang Ayudian beserta tim alami sejauh ini? Jadi untuk tantangan itu mungkin secara yang paling terlihat gitu ya, tantangan itu yang bisa kita rasain itu dari gimana kita memanage waktu. Jadi karena kita juga aktif di organisasi, kebetulan juga pada saat itu kita sebagai inti dari suatu proker,
Jadi benar-benar benturan kegiatannya antara kita lomba bagi waktu untuk menghandle. dan juga antara lomba dan juga proker yang kita ikutin itu. Jadi di sana ada tantangan yang berat banget bagi kita, dimana kita harus fokus ke lomba juga, dimana kita bagi waktu ke proker agar sama-sama jalan gitu. Nah, jadi itu tantangan yang paling terberat bagi kelompok kita. Jadi berarti kurang lebih mungkin bisa dibilang persiapan selama mengikuti perlombaan ini masih kurang matang dan kurang maksimal ya. Iya. Kira-kira kalau tahun depan Ayudian memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi Satria Data lagi, apakah Ayudian masih berminat, dan kalau berminat itu kenapa? Jadi apabila ada kesempatan lagi nih untuk ikut Satria Data, pastinya pengen lagi karena banyak banget pengalaman dan juga benefit yang bisa kita dapatin jika kita ikut Satria Data. Tapi jika lolos ya ke tahap menjadi finalis tersebut. Tapi walaupun nggak lolos pun tetap dapat pengalaman kan? Iya sih, dapat pengalaman. Namun baru. Iya, namun ketika udah lolos jadi finalis itu benar-benar beda banget rasanya, benar-benar happy dan di luar dugaan banget. Karena pertama pengalamannya benar-benar banyak banget yang bisa aku dapetin dan tim kita dapetin. Seperti misalnya naik bus pertama kali, kereta tercepat itu loh. Terus juga main TSM bareng sama mentor-mentor yang dari UNIF, terus juga mencari oleh-oleh bareng. Jadi benar-benar bonding kita di sana itu terasa banget dan benar-benar disupport sama mentor-mentor dari UNIF. Terus selain itu juga ada apresiasi lah dari Universitas Udayana. Sampai pada akhirnya kita pengumuman itu juga masih disupport gitu sama pihak UNIF-nya. Sampai kita pulang pun bahkan kalau misalnya ketemu di UNIF itu kita masih saling sapa-sapa. Jadi lebih dekat gitulah sama mentor-mentor. Iya. Jadi makin dekat sama mentor-mentor yang sebelumnya pernah mentorin kita. Wah, berarti banyak banget dong manfaat baik dari segi ilmu, pengetahuan, dan bahkan pengalaman-pengalaman seru bisa main bareng ya. Iya, main bareng. Iya, jadi kayak berdasarkan berbagai pengalaman dan manfaat yang Ayudian terima, juga pesan yang sudah Ayudian sampaikan, kira-kira Ayudian punya pesan nggak nih untuk sobat-sobat SDE di rumah dan juga di berbagai tempat yang menonton ini nanti, agar nantinya lebih termotivasi, lebih semangat, dan lebih ingin lagi untuk mengikuti berbagai kompetisi-kompetisi dan mengharumkan nama Universitas Udayana. Baik, untuk pesan itu tersendiri, di mana teman-teman SDE ataupun teman-teman di luar SDE tentunya harus bisa memaksimalin tidak hanya kalian berkuliah, tapi juga bisa berprestasi keluar dari Universitas Udayana. Nah, misalnya seperti Satria Data juga mungkin kalian jika misalnya mengikuti atau mendaftar di Satria Data mungkin dimaksimalin hingga ke finalis, bahkan bisa winner gitu dan mengharumkan Universitas Udayana. Dan tidak hanya di Satria Data saja, mungkin kalian bisa mengikuti berbagai perlombaan di luar sana. Bagaimana caranya kalian berprestasi, tidak hanya cuma berkuliah saja gitu. Nah, informatif banget ya. Baik, itu dia guys berbagai informasi mengenai tantangan, proses, juga pesan dan pesan yang dialami oleh Ayudian beserta timnya selama mengikuti kompetisi Satria Data ini. Jadi semoga dengan adanya podcast ini, teman-teman sobat SDE dimanapun berada itu bisa lebih termotivasi dan lebih semangat untuk mengikuti berbagai kompetisi, tidak hanya Satria Data namun juga berbagai kompetisi lainnya, karena tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan mengikuti kompetisi juga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman tentunya, karena seperti yang kita ketahui pengalaman adalah guru terbaik, dan juga selain pengalaman juga bisa dapat berbagai benefit lainnya dan juga manfaat lainnya. Jadi jangan lupa untuk tonton terus podcast SDE dan berbagai konten dari SDE. Bye bye.